eh, potensi kelompok yang buat rusuk pemilih itu siapa? Ya dalam hal ini tentu dari kelompok eh, yang berpaham ekstremis terorisme. Pada bulan lalu ada penangkapan lebih dari 59 terduga teroris yang ditangkap di Jakarta, di Bekasi, di Poso, ada sekitar 58 yang berkaitan dengan grupnya Abdullah Umar, ex-napiter yang baru 1 tahun bebas dari Sakambangan dan kemudian mengorganis kelompok namanya lagi dan pemberitaan santer mereka ingin mengacaukan pemilu 24. Saya secara pribadi ya percaya karena mereka kelompok takfiri, kelompok ada pada JAD, Jamaah Ansarud Daulah yang anti demokrasi. Jadi banyak di antara mereka sudah diringkus oleh Densus 88, tapi kan anggota yang masih bebas tidak sedikit, dan ada ratusan anggota mereka yang direkrut oleh grup-grup ini. Tentu ya secara pribadi saya berharap pemilu akan datang bisa aman, damai, dan publik juga bisa melaksanakan pesta demokrasi menurut hati nurani mereka. Yang pro dengan Ganjar Pak Mahfud, monggo. Yang pro dengan Prabowo Gibran, monggo. Yang pro dengan Amin, monggo. Terpenting semuanya harus legowo, karena tidak mungkin semuanya menang. Tentu ada yang kalah dan yang menang. Iya tentu ini berkaitan dengan paham beragama kelompok ini, dan ini sudah bertahun-tahun. Menurut saya bukan hanya polisi, BNPT, dan tetapi para alim ulama NU, Muhammadiyah juga perlu dilibatkan dalam program moderasi beragama. Nah sampai saat ini juga bukti fakta di lapangan masih banyak mereka yang berpaham terorisme, membolehkan aksi-aksi kekerasan, bom, penembakan polisi, TNI, dan aksi-aksi yang lain. Sepertinya peta pemilu 2004 itu berbeda dengan 2019, di mana memang kita tidak bisa pungkiri politik identitas itu sangat ketara. Tapi pada sekarang ini saya nggak melihat itu. Tidak ada satu paslon yang menggunakan isu agama sebagai trigger untuk meraup suara masyarakat. Maka sekarang kan nggak ada itu istilah kadrun. Itu saya sebenarnya cukup senang ya. Mari kita sebenarnya saya berharap rakyat Indonesia itu bijak gitu kan. Bijaksana ya tentu tidak asal coblos, harus profiling masing-masing capres itu potensi akademiknya, intelektualnya, itu kan harus dari masing-masing tiga itu. Karena memang jujur kualitas pemilih masyarakat Indonesia itu belum seperti di Eropa, belum seperti di dunia yang demokrasinya lebih maju. Ini baru masih tahap belajar. Gitu. Ini sebuah amanah untuk mereka. Jadi ya saya pikir laksanakan amanah itu dengan benar.
Kalau di Bawaslu ya harus independen, ya, tanpa kemudian memihak satu pasangan. Demikian juga Polri, TNI di dalam melaksanakan tugasnya juga harus adil. Saya melihat di tahun-tahun yang dulu sangat ketara. Keberpihakan ya, institusi itu ketara sekali. Tapi saat ini saya belum melihat itu. Saya melihatnya masih dalam hal wajar-wajar saja. Saya nggak tahu nanti sebelum 1 bulan sebelum itu, tapi saat ini yang saya lihat di lapangan itu masih fair play lah. Pada pandangan mereka, Islam dan kebinekaan, Islam dan Indonesia itu perlawanan. Itu pada pandangan kelompok yang anti NKRI, kelompok terorisme, baik itu JAD, ISIS maupun yang lainnya. Itu cara pandangnya berbeda dengan cara pandang Islam mainstream di Indonesia. Jadi sepertinya Islam itu tidak ketemu dengan Pancasila. Sepertinya Islam itu tidak ketemu dengan Indonesia. Padahal kita paham bahwa Indonesia lahir, tumbuh dan berkembang itu hasil daripada olah fisik, olah akal, olah istihad daripada para alim ulama. Ada dari Muhammadiyah, ada dari NU. Peran ulama itu cukup besar dalam melahirkan Pancasila itu sendiri. Ya, saya melihat tidak ada itu, nggak ada. Ya, Pancasila itu kan nilai itu diambil daripada nilai-nilai Islam. Gitu. Nah itu sebetulnya tantangan bagi kita masyarakat itu untuk memahamkan pada grup-grup ini. Ya grup ini tentu yang diusung adalah berbasis ideologi yang mereka pahami. Paham yang salah itulah yang sebetulnya harus kita bantu, harus kita rangkul, bukan dibubul gitu. Nah sekarang ada program moderasi beragama itu ya lebih menitik beratkan pada soft approach, ya, rekrutan berbasis rekrutmen berbasis lembut lah, bukan mengandalkan hard power tapi soft power itu. Ya ini di beberapa bukan hampir semua Polres, ya. Hampir semua Polres sudah melakukan itu karena secara ini Kapolri sendiri sudah mengumpulkan seluruh Kapolres. Saya silap 15 atau 20 hari yang lalu Pak Kapolri mengumpulkan semua Kapolres seluruh Indonesia dan dia mengatakan untuk pertama mengamankan jalannya pemilu dan kemudian mereduksi potensi-potensi tindak kejahatan yang terkait dengan pemilu yang berbasis ideologi, dan itu sudah dilakukan. Jadi semua itu sebenarnya tugas dari aparat Polres itu sudah di briefing khusus oleh Kapolri. Kapolri sebenarnya tidak ingin pemilu kali ini seperti pemilu pada tahun-tahun yang lalu, di mana permusuhan baik itu lewat medsos atau ya yang lainnya itu ketara sekali dan hampir terjadi adu fisik gitu. Nah di tahun ini Kapolri sudah mapping itu, ya saya baca di online, dan baru sekitar 3 hari yang lalu saya sudah diundang di Polres Lamongan terkait dengan ini, upaya-upaya untuk meredam pihak ketiga untuk memanfaatkan situasi dalam pemilu ini. Ya, potensi itu ada, tapi setelah ditangkapnya 59 lebih yang kemarin itu jauh berkurang. Nah ini darurat oleh dan 88 ya preemptif lah. Ya, sebelum mereka melakukan serangan sudah lakukan pengamanan. Dan memang yang ditangkap itu mereka yang betul-betul terkait dengan jaringan lama mereka.
Bahkan pimpinannya yang di Tangerang itu saya kenal banget. Karena beberapa tahun yang dulu saya pernah bersama mereka dan sementara saya sudah sembuh, saya sudah balik ke paham Islam moderat, mereka masih terus-menerus melakukan ya aksi-aksi itu.